Nggak dengar juga suaranya ya? Kecil banget. Cuma ada Bu.
Sudah ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai struktur tumbuhan. Ya, jadi padat banget hari ini materinya. Jadi nyatetnya yang penting-penting aja, nanti slide-nya dikirimkan, dengarkan ya penjelasan hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada gangguan di tengah jalan langsung interupsi saya ya, atau ada yang mau ditanyakan langsung interupsi saja, tidak masalah. Sebenarnya dijadwalkan harus kuliah sama Pak Mursyid dulu ya, tapi kita kebetulan Pak Mursyid sedang tidak bisa, jadi ganti saya dulu. Nanti minggu depan silakan hubungi lagi Pak Mursyid. Kalau misalnya Pak Mursyid nyuruh saya lanjut, kita kuliah lagi minggu depan. Yang pertama kita punya struktur organ tumbuhan ya. Nah, jadi sistem jaringan tumbuhan ya tadi kan udah diceritain ya. Sel yang sama membentuk akhirnya organ ya, membentuk akhirnya sistem organ. Ya, nah jadi dari sel ke jaringan ya, jadi jaringan yang ada pada tumbuhan permanen ya terdiri dari dua, ada jaringan epidermis dan parenkim. Ya, nah jadi jaringan epidermis yang pelindung, ya jadi yang paling luar yang melindungi yang ada di bawahnya. Kalau jaringan parenkim, jaringan dasar ya jadi penyusunnya sampai seluruh bagian organ tumbuhan. Ya, ciri-cirinya parenkim itu adalah selnya hidup, ya, ada selulosanya, tipis dan rata, masih dapat membelah meski sudah dewasa. Selanjutnya ada jaringan penyokong, ya, jadi untuk menunjang bentuknya, ya, jadi ada dibedakan menjadi kolenkim dan sklerenkim. Ya, jadi penyokong tadi ada kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim ini dia selnya sel hidup, kalau sklerenkim selnya sel mati. Ya, jadi kalau kolenkim mengalami penebalan, ya ada kloroplasnya. Ya, jadi dia masih jaringan muda. Ya, jadi terdapat di bagian tumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi sedangkan kalau sklerenkim sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi udah isinya ada zat lignin ya, jadi ada zat kayunya, sel-selnya juga sudah sel-sel mati dan dia penebalan stomata ya, selulosa stomata. Jangan jaringan sklerenkim tersusun atas rambut sklerenkim dan skleroid ya, sel-sel batu. Selanjutnya ada jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler. Oke. Jaringan vaskuler ya atau pembuluh angkut ya, jadi ada xilem sama floem ya, jadi bisa membedakan mana yang xilem mana yang floem ya. Jadi kalau xilem dia air dan unsur hara dari akar ke daun ya, kalau floem dari hasil fotosintesis ya, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan ya. Ini harus diingat masuk ujian nanti. Selanjutnya ada jaringan gabus ya, jaringan yang tersusun atas sel-sel gabus ya, jadi dia ada kambiumnya ya. Nah, jadi ada dua macam, ada veloderm sama filem ya. Kalau veloderm ini ya terdiri dan tersusun atas sel-sel hidup ya, jadi bentuknya ke arah dalam. Kalau filem ke arah luar ya, dan jadi tersusun dari sel-sel mati. Ini struktur fungsi bagian tumbuhan, ya. Ada apa aja bagian tumbuhan tadi di video anak-anak malah tadi itu ya? Ada apa? Ada apa? Ada apa aja? Bagian tumbuhan. Daun, Bu.
Apalagi? Daun, batang, Batang, Bu. Akar. Akar. Batang, ranting, akar. Yang deket-deketan sama temennya agak jauh-jauhan dikit ya. Nah, kenapa kadang mikir ih remeh-temeh banget ya kita seperti ini kok masih belajar gitu ya. Tapi pas 1-2 masih ada yang udah nggak ingat lagi gitu ya, pelajaran SD, SMP, SMA kita belajar ini mulu malah ya. Nah, kenapa kita penting? Karena kita di sini kan teknologi hasil pertanian, ya kita juga mengolah hasil-hasil tumbuhan, ya tanaman. Nah, jadi ketika kita mengolah hasil tanaman, kita harus tahu bagian mana yang kita olah, ya. Karena setiap bagian pasti memiliki komposisi yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan juga akan berbeda, ya. Nah, misalnya kalian mau buat sirup gitu, ya. Sirup kita maunya yang manis, ya tentu bagian tanamannya yang sudah matang seperti itu ya. Terus kita mau buat selai misalnya. Nah, selai ini kita selain yang manis, kita juga mau sesuatu yang mengentalkannya tinggi. Nah, kandungan pektin pada buah-buahan itu tinggi pada ketika dia masih lebih muda posisi buahnya. Kalau udah kelewat matang, kandungan pektinnya akan menurun. Nah, pektin tadi akan membantu dalam pengentalan pembuatan selai. Nah, hal yang seperti itu tuh kita harus paham, ya. Makanya kita harus mengenal ya bagian-bagian tumbuhannya. Jadi walaupun masih menganggap remeh-temeh ya seperti itu ya, tapi diingat ya. Nah, ini ada akar, ada batang ya, batang ada yang dikotil sama monokotil ya, apa bedanya nanti kita cek. Lalu ada buah ya, bagian buahnya ada apa namanya, ada kulit bijinya ya, ada keping lembaganya sebagaimana dan lain-lainnya. Lalu ada bunga ya, ada benang sari, ada putik ya, lalu ada daun ya. Pertama ada akar. Nah, kalau akar ini tahulah ya fungsinya ya. Jadi untuk mengambil unsur harian dalam tanah ya, jadi biasanya ujungnya itu keputihan atau kekuningannya, jadi dia meruncing di bawahnya ya, jadi supaya bisa gampang menembus tanah ya. Fungsinya tadi ya supaya kokoh tanamannya, menyerap garam, mineral dari tanah ya. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai alat respirasi ya pada tanaman mangrove. Nah, lalu akar juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan ya, misalnya pada wortel atau umbi-umbian yang lainnya ya. Jadi beberapa jenis juga ada yang juga untuk reproduksi seperti itu ya. Nah, jadi secara vegetatif ya, jadi ada tumbuhan yang menumbuhkan tunas melalui akarnya ya. Nah, manfaatnya tadi kan kita bilang, nanti tugas akhirnya akan mengolah umbi-umbian misalnya. Nanti kalau umbi ini isinya ini, kenapa dia seperti ini? Nah, hal-hal tersebut harus dipahami ya. Terus umbinya yang diambil yang seperti apa, yang umurnya berapa, terus kenapa pilih umur segitu, seperti itu ya. Karena komponen-komponen tertentu di dalam umbi-umbi tadi pasti akan berubah. Sebagai contoh aja misalnya ketika dia menjadi sumber makanan di umbi tersebut, pada umbi kayu dan umbi jalar misalnya ya. Nah, pasti ada umur panen tertentu. Ketika lewat dari itu, maka umbinya tadi akan berubah menjadi keras ya, berubah jadi batang tadi kan ya. Nah, jadi kita harus tahu takaran panennya berapa supaya hasil produknya seragam. Ya, ingat ya, dalam pengolahan kita tidak akan menghasilkan produk yang maksimal ketika kita menggunakan bahan baku yang tidak baik seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya produk yang bagus berasal dari sumber yang tidak bagus, nggak ada. Ya, makanya iklan ABC dipetik, dikemas seketika ya, saking mau menjaga nutrisinya supaya tetap terjaga seperti itu kan ya. Ya. Nah, untuk obat-obatan misalnya ada jahe, kunyit gitu ya. Ketika rimpang-rimpangan tadi kita mau komponen bioaktifnya, misalnya kita mau kurkuminnya pada kunyit, pada umur berapa dia di tanah itu maksimalnya. Ketika lewat apa yang terjadi? Kalau masih muda kenapa? Seperti itu ya. Jadi komponen-komponen kimia di dalam tanaman itu akan berubah. Nah, makanya itu tadi menjawab pertanyaan kalian, kenapa kita harus belajar kimia gitu ya? Kenapa kita harus belajar biologi gitu ya? Jadi semua itu harus pasti saling berhubungan dan memiliki kepentingan untuk kita di akhir nanti. Makanya di mata kuliah dasar di semester 1 masih belajar kimia dan biologi seperti itu. Terutama bagi kalian yang memang ada ya yang tidak dari IPA. Ada nggak?
Saya Bu, Ada ya. STM ya? dari IPS Bu. IPS. Ya, jadi walaupun IPS kan SMP belajar, kelas 1 belajar ya harusnya ya. Jadi sambil ngulangin gitu ya. Jadi memang ada 1-2 bagi beberapa orang yang hal ini itu kurang dalam didapatnya ketika SMA seperti itu ya. Jadi mari kita belajar lagi ulang. Ya. Jadi di bagian akar ya. Dan fungsinya nih ada inti akar, ada rambut akar, ada tudung akar. Ya, jadi ada 3 struktur luarnya. Kalau di inti akar di bagian dalam, ya untuk mengangkut air tadi. Ya, jadi kalau rambut akar, nih rambut akar di luar ini, ya mencari jalan ya di antara butiran tanah menyerap air dari dalam tanah. Ini tudung akar ya, dia yang melindungi ketika menembus tanah supaya akarnya nggak patah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat akar-akar tuh biasanya putih dari bawahnya gitu ya, seger gitu ya. Bahkan kadang ada beberapa akar-akaran tuh ketika kita cabut tuh rasanya pengen dilalap gitu ya. Ya, lalu secara anatomi ya, struktur dan jaringan penyusun akar tumbuhan ini seperti ini ya. Jadi ketika kita potong secara melintang, nah ini yang akan kita lihat ya. Jadi ada silem, ada floemnya seperti itu ya, ada jaringan pengangkutnya ya. Nah, lalu ada epidermis di bagian luar seperti itu ya, lalu rambut akarnya. Nah, ini kita lihat satu-satu. Di bagian luar ada epidermis ya. Jadi apa namanya? Terdiri dari selaput penyusun ya, dari sel-sel yang rapat nih. Dalam hubungannya dengan proses penyerapan air, epidermis ya bersifat semi permeabel, jadi mudah ditembus air ya. Nah, sesuai dengan fungsinya ya, jadi dia melindungi bagian di bawahnya ya, bagian di dalamnya. Epidermis ini akan menebal ya, sehingga strukturnya menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, pada permukaannya ini ada bulu-bulu akarnya tadi ya, untuk menyerap air dan unsur hara yang diperlukan. Lalu ada korteks, ini korteks ya, lapisan pertama. Di dalamnya ini terdapat ruang-ruang antar sel untuk menyimpan udara dan pertukaran gas ya. Jadi korteks ini mengelilingi silinder pusat ini, mengelilingi ini ya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Jadi ada di dalam korteks ini ada parenkim, kolenkim, sama sklerenkim. Lapisan antara korteks dan stele ya, jadi terletak di dalam korteks ya, endodermis ya, ini deh endodermis yang merah ya, endodermis. Jadi pemisah. Nah, lalu ada silinder pusat tadi ya, atau stelenya tadi itu ya. Nah, jadi disinilah terdapat pembuluh kayu dan pembuluh tapis ya, silem dan floem ya. Jadi untuk pengangkutan air dan mineral. Ya, jadi ingat tadi yang mana silem, yang mana floem, ayo. Silem ngangkut dari mana ke mana, floem ngangkut dari mana ke mana. Silem yang ngangkut zat hara, Bu. Kalau floem yang menyebarkan hasil fotosintesis. Oke. Ya, jadi kalau silem ya yang dari tanah ke daun, kalau floem yang dari fotosintesis ke seluruhnya. Ini dia tipe-tipenya, ada akar tunggal ya. Akar tunggal, ada akar serabut ya, jadi oleh tumbuhan monokotil ya biasanya ya. Kalau tunggal ini dikotil ya. Lalu ada ini akar adventif ya, jadi akar dari batang cangkokan ya, jadi akarnya dari umbi batang, ada yang akar dari steak, sedangkan bahkan ada akar dari daun ya. Ini akar-akar khusus ya, contohnya berlalu ada akar sesatnya ya. Lalu ada akar tunjang pada pohon, ada apa ya, pandannya, lalu ada pohon sirih ya, akar sirih ya, akar lekat ya, jadi dia melekat pada tempat yang ditumpanginya seperti itu ya.
bahkan bisa ke dinding seperti itu ya. Lalu ada pohon beringin, akar gantung, ada akar nafas ya untuk tanaman mangrove ya. Ini selanjutnya struktur akar dikotil ya, ini dikotil. Ya, dikotil berbentuk tunggang ya, silem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun membentuk jari ya. Ya, silem berbentuk bintang ya di pusat dan floem mengelilinginya. Di antara silem dan floem terdapat kambium yang menghasilkan unsur kayu tahap luar membentuk kulit. Ya, ada kambiumnya. Kalau monokotil ya berbentuknya tadi serabut kan ya. Nah, jadi epidermis, korteks dan versikolnya memiliki struktur, lokasi dan fungsi seperti pada akar dikotil, fungsinya sama ya. Nah, tetapi letaknya aja yang berbeda pada silem dan floemnya ya. Lalu kalau misalnya monokotil itu tidak memiliki kambium ya. Selanjutnya kita ke batang. Ya. Batang tumbuhan bersifat fototropis ya, menuju cahaya. Ya. Nah, jadi umumnya pertumbuhannya tidak terbatas. Ya. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Ya. Tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Ya, ini kan nggak jelas ya. Nah, kalau yang monokotil yang jelas apa contohnya paling gampang? Tebu ya, tebu kan nampak ya, jelas perbedaan ruas-ruasnya. Nah, beberapa jenis tumbuhan dapat dibedakan dengan bagian lainnya. Contohnya pada bagian pohon kelapa, sedangkan ada pula batang yang tertutup pelepah daunnya, contohnya pada batang jambu ya. Tumbuhan gimnospermae atau biji terbuka ya, hanya terdiri atas tumbuhan berkayu. Nah, kalau angiospermae tertutup, jadi terdiri dari tumbuhan yang mempunyai batang basah, batang rumput, batang mendung, dan batang berkayu. Ya. Fungsinya apa batang? Ya, jadi untuk mendukung tempat pertumbuhan daun bunga dan buah, yang untuk transportasi air tadi, ya, membantu proses pernafasan tadi ya, karena oksigen dapat masuk lewat inti sel. Ya, lalu tempat melekatnya daun, penopang ya supaya tumbuhan tetap berdiri. Ya, lalu sebagai tempat perkembangbiakan vegetatif untuk metode pencangkokan ya. Ada juga batang untuk tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya tanaman sagu. Ya. Jadi sagu itu dari pohon sagu ya. Sagu itu artinya diendapkan. Makanya orang Jambi kadang juga bilang tepung tapioka itu sagu ya, karena prosesnya sama dengan proses pembuatan tepung sagu, mengambil patinya ya. Sering ya, Bu beli sagu, padahal bukan beli tepung sagu, padahal beli tepung tapioka. Ya. Nah, ini ada jenis-jenis batang, ya tadi terutama untuk yang monokotil, ya. Nah, jadi ada batang basah, ya jadi disebut juga dengan herbaceous. Ya, jadi kalau zaman masih ada praktikum biologi, zaman saya dulu, ya jadi kita praktikumnya bawa batang-batang ini, jenis-jenis yang berbeda ini. Jadi untuk melihat perbedaannya seperti itu ya. Lalu ada batang basah tadi ini contohnya ya bayam ya. Nah, ada batang kayu ya jadi yang kuat ya, jadi yang kokoh seperti itu. Semak-semak contohnya. Lalu pohon mangga seperti itu ya. Lalu ada batang rumput ya, tidak keras contohnya tadi padi. Batang mendong ya, batang rumput tetapi mempunyai ruas-ruas yang panjang. Contohnya rumput teki ya. Tahu rumput teki? Anak sekarang mana paham soal rumput-rumputan gitu kan ya. Ya, jadi rumput teki itu nanti tengok di halamannya ya. Yang ketika dicabut dia bandel, nggak mau dicabut. Nah, itu rumput teki lah. Ya, susah banget itu dicabutnya. Ya. Ini berdasarkan keadaan batang ada dua kelompok tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan herba atau lunak dan tumbuhan berkayu. Ya. Nah, jadi pada kedua tumbuhan tersebut ya ada daun-daun di seluruh batangnya.
Pada batang terdapat nodus atau buku. Ini nodus. Ya, buku. Tempat meletaknya daun dan internodus ya. Internodus ini ya daerah di antara dua buku. Nah, tumbuhan berkayu, batangnya keras ya. Tadi kulit kayunya tebal, lubang-lubang kecil, ada lentisel ya pada permukaannya agar oksigen dapat masuk ke dalam sel-sel batang secara difusi. Maka tadi fungsi batang juga untuk pernapasan tadi ya, karena masuk lewat lentisel. Untuk tumbuhan herba, batangnya lunak ya, epidermisnya tipis, berwarna hijau. Contohnya tadi jagung, kangkung, ya, bayam. Struktur dalam, ya, anatomi batang. Nih, nah, kalau batang ya jadi terbentuk jaringan primer. Ada protoderma, bagian luar yang akan membentuk epidermis. Ini di bagian luar. Nah, lalu ada prokambium. Nih, prokambium bagian dalam merupakan terletak di bagian tengah yang akan membentuk xilem, phloem, dan kambium vaskuler. Ya. Lalu ada meristem dasar. Ini dia meristem dasar, yaitu bagian yang akan membentuk empulur dan korteks. Epidermis adalah batang yang tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan berkutikula. Ya, sel-sel penyusun jaringan epidermis selalu aktif membelah ya untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Ya. Epidermis nih, epidermisnya. Jadi epidermisnya dia juga membelah ya, karena yang bagian dalamnya juga membesar, jadi dia harus menyokong. Nah, fungsinya tadi sebagai pelindung ya dari bahaya kekeringan karena dia mengatur keluar masuknya air tadi ya. Nah, batang tumbuhan dikotil memiliki lapisan epidermis berupa kulit kayu yang berbentuk dari jaringan gabus. Nah, jaringan gabus tidak dapat ditembus oleh air dan gas. Makanya dia tadi melindungi dari kekeringan ya. Korteks, nih di bagian dalamnya korteks. Ya, tersusun dari jaringan parenkim dan berkloroplas ya. Jadi sel-selnya berdinding tipis. Nah, beberapa jenis tumbuhan rumput-rumputan memiliki jaringan sklerenkim sebagai jaringan penguat ya. Endodermis adalah lapisan korteks yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat. Endodermis. Oke, selanjutnya ini ada silinder pusat. Ya, ada perikambium atau perisikel merupakan lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Ada empelur, nih yang terletak di bagian tengah ya, inti batang ya. Nah. Oke, ini dia batang dikotil dan ini monokotil. Ya, kalau dikotil ini lebih kompleks dia ya, karena dia membentuk kambium. Ya, ini adalah struktur dalam ya batang tadi. Perbedaannya, apa perbedaannya? Kalau dikotil dia bercabang-cabang, kalau monokotil biasanya lurus, ya pohon kelapa lurus ya. Nah, memiliki kambium sehingga batang dapat membesar, tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Dalam lingkaran ya tadi nih teratur ya, teratur ya, teratur. Nah, tapi kalau misalnya monokotil tersebar ya xilem dan phloemnya. Ini tadi struktur potongan melintang ya. Jadi kalau disuruh isi angka-angkanya ini ya tahu ya.
Yang nomor 1 itu epidermis, nomor 2 korteks ya, korteks. Lalu ada sirip berpusat di nomor 3 ya. Lalu ada pembuluh angkut ya, terdiri dari xilem dan floem ya. Lalu ada cambium ya, khusus yang dikotil ya. Lalu ada jari-jari empulur, lalu ada jaringan dasar. Selanjutnya ke daun. Daun ini tempat terjadinya fotosintesis ya. Nanti fotosintesis bagiannya oosit ya, barengan enzim. Ya, daun terletak di bagian atas tumbuhan, ya, melekat pada batang. Ya, jadi paling banyak mengandung klorofil. Ya, sehingga kejadian fotosintesis paling banyak ya terlihat langsung di daun. Nah, daun memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Ya. Di daerah yang banyak hujan, daun sering memiliki lapisan yang mengkilat dan tahan air. Ya. Fungsi daun tadi tempat fotosintesis, tempat respirasi, ya, lalu tempat terjadinya transpirasi, ya, jadi penguapannya air pada daun tadi, ya. Tempat terjadinya gutasi, ya, keluarnya cairan dari dalam tumbuhan, ya. Bisa juga sebagai alat reproduksi vegetatif, ya, jadi ada tanaman tertentu yang bisa dikembangkan menggunakan daunnya, contohnya cocor bebek, ya, itu sering banget ya kalau keluar contohnya ya kalau untuk pelajaran biologi ya. Struktur daun ini ada bentuk helai daun, bentuk ujung daun, tepi daun, dan tulang daun. Ya, jadi ini morfologinya. Daun berbentuk pipih lebar dan berwarna hijau ya. Daun ditopang oleh tangkai daun. Tangkai daun itu berhubungan dengan tulang daun. Tulang daun bercabang-cabang dan memiliki jaring pembuluh angkut ya. Nah, jadi dibedakan menjadi struktur jaringan luar daun ya. Secara morfologi daun terdiri dari helaian daun, tangkai daun, pelepah daun. Ya, jadi ini contohnya. Ya. Daun yang memiliki ketiga bagian tersebut itu daun sempurna ya. Jadi contohnya cuma daun pisang dan daun talas ya, karena dia memiliki pelepah daun ya. Nah, jadi kalau misalnya tanpa pelepah daun ya, hanya tangkai daun dan helai daun, berarti dia daun tidak sempurna. Ya, jadi daun tidak sempurna memiliki satu atau lebih bagian daun tersebut ya, disebut daun tidak sempurna. Daun mangga ya, daun mangga kan nggak ada pelepahnya ya. Daun jambu ya. Pada lembaran permukaan daun ya ada tulang atau urat daun ya, jadi menyirip misalnya seperti mangga, menjari, pepaya ya, melengkung, lalu sejajar. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki daun dengan susunan tulang daun menyirip ya dan menjari, dikotil ya. Nah, sedangkan kalau monokotil memiliki daun dengan susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Ini struktur anatomi daun tadi ya, ada 3 jaringan yakni dermal atau epidermis, parenkim, dan vaskular. Struktur dalam ya, anatomi daun. Ya, lapisan lilin tadi atau disebut dengan cuticula ya di bagian luar. Ada stomata, ada jaringan angkut ya, lalu ada ini lapisan lilin, epidermis bawah, jaringan pagar, jaringan epidermis atas ya. Epidermis ya, yang terluar tadi ya, sama ya seperti yang ada di batang juga ya, sama akar. Jadi pokoknya epidermis itu di luar posisinya ya. Jadi kalau pada daun epidermis ini dilapisi oleh cuticula tadi ya. Apa namanya, lapisan lilin. Nah, terdapat stomata atau mulut daun ya, jadi tempat pertukarannya gas ya. Lalu ada jaringan dasar ya atau parenkim. Ada jaringan pagar, jaringan bunga karang tadi ya, spons ya. Jaringan pagar sel-selnya rapat, sedangkan kalau jaringan spons tadi agak renggang ya. Ini jaringan pembuluh ya, tadi xilem dan floem sama ya.
Ada mulut daunnya, jadi bentuk khusus dari sel epidermis berfungsi dalam pertukaran gas, terdiri dari sel penyangga yang mengandung klorofil, membuka dan menutup diatur oleh turgiditas. Ini struktur fotomelintang daun. Oke. Next, kita mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping gitu ya. Kalau kita tumbuh, kalau saya udah ketumbuhnya nggak ke atas, saya udah ke samping saya. Ya, nah jadi kalau tumbuh itu ya jadi perubahannya ukuran yang terlihat. Ya, nah jadi bisa terukur secara kuantitatif. Ya, jadi bisa diukur pakai penggaris misalnya. Ya, tapi kalau perkembangan itu pendewasaan ya, jadi akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Jadi biasanya secara kualitas. Nah, jadi kalau pertumbuhan dan perkembangan ini nggak bisa balik ke bentuk semula. Jadi pohon yang sudah tambah tinggi nggak bisa pendek lagi, ya, sifatnya irreversible. Nah, contohnya aja kita punya buah misalnya. Ketika dia kecil, dia tumbuh jadi besar ya buahnya ya. Ketika sudah besar, udah mentok kan, nggak akan tambah besar lagi. Nah, tahap selanjutnya yang terjadi adalah perkembangan dia menjadi matang. Ya, jadi perubahan isi daripada buah tadi ya yang bisa kita ukur secara kualitatif. Nah, tapi kalau misalnya kuantitatifnya dari kecil ke besar kita bisa ukur diameternya seperti itu berubah. Nah, tapi ketika diameternya sudah mentok ya nggak bisa berubah lagi, yang bisa terukur itu adalah misalnya kandungan di dalamnya, jumlah karbohidratnya. Ketika sudah semakin matang, maka karbohidratnya akan menjadi gula sederhana ya. Yang karbohidrat kompleksnya tadi sudah berubah dipotong-potong menjadi gula sederhana sehingga lebih manis rasanya. Ya, terukur secara kualitatif. Oke? Pertumbuhan pada tumbuhan ya. Secara umum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dari stadium zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Ya, pembelahan zigot ini menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi. Ya, diferensiasi pembelahan sel ya. Ya, diferensiasi perubahan terjadi dari keadaan jumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi berbeda. Ya, ada dua macam pertumbuhan, ya, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer ini, ya, jadi terjadi dengan adanya aktivitas meristem primer. Ya, jadi disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Ya, dimulai sejak tumbuhan masih embrio, nih ya. Ini ujung batang ini ke atas, ujung akar ke bawah. Ya. Nah, ujung akar dan ujung batang tempat terjadinya pertumbuhan yang merupakan daerah meristem apikal ya. Pertumbuhan primer menyebabkan batang akan bertambah panjang. Ya, jadi tanaman yang pertumbuhannya paling gampang diamatin itu adalah bambu. Ya, bambu setiap harinya itu ya yang masih kecil ya, yang masih apa sih bambu tuh? Kalau yang kecil kita sebut yang dimakan itu rebung ya. Jadi masih dalam kondisi dia rebung. Itu dalam seminggu aja itu bisa sampai 1 meter. Setiap harinya itu pertambahannya itu bisa sampai 20 cm seperti itu. Ya, jadi saya kan di dekat rumah saya ini ada bambu. Saya dulu waktu masih SMA tuh hobi banget itu. Kalau pulang sekolah jalan kaki gitu kan, dari Simpang, masih naik angkot saya dulu. Ya, atau
pas sudah naik motor gitu kan ya. Perhatiin itu yang dari kecil gitu ya, terus tiba-tiba besar aja, terus tiba-tiba seminggu tambah besar aja, habis itu dia udah remaja aja gitu ya dalam 2 minggu gitu ya. Nah, jadi cepat pertumbuhan primernya. Kalau pertumbuhan sekunder ya, tadi kan ini karena meristem primer, sekunder karena meristem sekunder, yaitu jaringan kambium pada batang tumbuhan dipotil ya. Jadi sel-sel jaringan kambium dia senantiasa pembelahan ke arah dalam membentuk silem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu. Nah, akibat aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Nah, jadi kalau pertumbuhan primer ke atas, kalau pertumbuhan sekunder ke samping, melebar. Ya, nah aktivitas pertumbuhan kambium tidak selalu sama antara musim penghujan dan musim kemarau. Ya, aduh. Pertumbuhan primer pada ujung akar ya dan ujung batang ini dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Ya. Ingat ya tadi primer ujung batang sampai ujung akar. Primer ke atas, sekunder ke samping. Berarti saya pertumbuhan sekunder sekarang ya. Terus sekunder terus ya. Udah nggak primer lagi. Daerah pembelahan ya, daerah meristematik ya merupakan daerah yang paling ujung dan merupakan tempat terbentuknya sel-sel baru ya. Daerah pemanjangan ya, daerah hasil pembelahan sel-sel meristemnya. Jadi dia ukuran selnya bertambah beberapa puluh kali dibandingkan dengan sel-sel meristematik. Nah, lalu ada daerah diferensiasi. Ya, merupakan daerah yang terletak di bawah daerah pemanjangan. Nah, sel-sel di daerah ini umumnya mempunyai dinding yang menebal dan beberapa di antaranya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empelur. Ya, nih. Ada beda-beda zonanya ya. Selanjutnya kita punya zat pengatur tumbuh ya, terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Belakangannya saya sering banget beli zat yang seperti ini. Untuk apa? Untuk bunga. Ya, jadi mama-mama di rumah ya, beliin mama obat ini dong untuk bunga mama biar cepat berbunga gitu. Ya, jadi itu adalah zat pengatur tumbuh. Ya. Nah, konsep zat pengatur tumbuh diawali dengan konsep hormon. Ya, jadi hormon tanaman itu senyawa organik ya, yang dalam konsentrasi yang rendah dia mempengaruhi proses-proses fisiologis. Ya, proses-proses fisiologis inilah terutama tentang proses pertumbuhan, diferensiasi dan perkembangan tanaman. Proses-proses ini seperti pengenalan tanaman, pembukaan stomata, translokasi dan serapan hara dipengaruhi oleh hormon tanaman. Ya, jadi hormon tanaman ini biasa disebut juga dengan fitohormon, tetapi istilah ini jangan digunakannya karena fito biasanya kan fito tuh tanaman ya, sama kayak kolesterol. Nah, ya sterol yang dari hewan itu kita sebut dengan kolesterol. Kalau dari tumbuhan itu fitosterol. Ya, jadi minyak sawit itu nggak ada kolesterolnya ya, karena tidak mengandung hewan. Ya, jadi namanya fitosterol. Ya, fito tanaman. Jadi yang namanya fito, nah, panggil aja tanaman, gitu. Enggak gitu ya. Nah, tentang senyawa hormon, ya. Nah, fitohormon ya atau hormon tanaman itu dia jumlahnya kecil sekali ya, makanya jadi ketika kita misalnya beli untuk tanaman tadi itu pengencerannya tinggi ya. Misalnya 1 tutup botol untuk 10 liter air misalnya. Gitu. Ya, jadi sedikit sekali kebutuhannya di dalam tubuh tanaman, tapi sangat sangat berefek seperti itu ya. Nah, jadi ada hormon tanaman ya, jadi menghasilkan kalau tangkapan terhadap biokimia, fisiologi dan morfologis. Selanjutnya ada ZPT, zat pengatur tumbuh. Ya, jadi dia bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah, ya, dia mendorong
menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya kadang ini tanaman kita ini kayaknya udah mentok deh, nggak bisa lagi tambah besar. Tapi dia kok nggak muncul-muncul bunganya ya, nggak berbuah-buah ya, kadang gitu ya. Nah, jadi bisa jadi zat pendorong dia untuk berkembang itu kurang seperti itu. Ya. Nah, lalu ada inhibitor ya atau senyawa organik yang menghambat pertumbuhan secara umum dan tidak ada selang konsentrasi yang dapat mendorong pertumbuhan. Ya. Ini contoh-contoh ya ZPT zat pengatur tumbuh ya hormon-hormon yang terdapat pada tumbuhan. Ada auksin, sitokinin, giberelin, ada asam absisat, etilen. Ini etilen harus dipahami ya. Fungsi utama auksin mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar ya. Sitokinin mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar ya. Jadi tempatnya tersedianya pada akar embrio ya, berpindah dari akar ke organ lain ya. Lalu ada giberelin mendorong perkembangan biji ya, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun ya, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Ya, jadi tersedianya di meristem apikal, tunas ujung dan akar ya, ada di daun muda dan ada di embrio. Lalu ada absisat menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata ya ketika terjadinya kekurangan air dan mempertahankan dormansi. Nah, jadi dia ada di daun, batang, akar dan buah berwarna hijau. Lalu ada etilen. Nah, etilen ini dia mendorong pematangan buah. Nah, biasanya etilen ini kita pelajarin itu untuk pematangan buah pisang misalnya ya. Jadi nah nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ada di buah yang matang ya, terdapat pada buku, pada batang, daun yang sudah menua. Nih, auksin yang pertama kita. Auksin di dalam perpanjangan sel ya. Jadi meristem tunggal apikal adalah tempat utama sintesis auksin. Yang R2 jangan lupa absennya. Iya, Bu. Suaranya double. Iya. Nggak nyaman ya suaranya ya? Gimana suara saya? Kayak biasa, Bu. Biasa. Bagus Bu kedengarannya. Oke, ya saya ngecek ini chat tadi barusan seperti itu. Nggak ada masalah ya. Nah, pada saat auksin bergerak dari ujung tunas ke bawah ya ke daerah perpanjangan sel, maka hormon auksin menstimulasi pertumbuhan sel. Nah, mungkin dengan mengikat reseptor yang dibangun di dalam membran plasma. Nah, jadi ketika kalian mau beli vitamin-vitamin untuk tanaman ya terutama bunga ya. Nah, jadi ada misalnya ini disiram di akar, ada yang disiram di daun misalnya, ada yang dioles seperti itu. Jadi pasti ada petunjuk penggunaannya ya, karena isinya sendiri kan tidak ditampilkan sebenarnya isinya apa gitu kan ya. Nah, itu karena fungsi hormon yang ada di dalam vitamin-vitamin tadi itu, vitamin bunga tadi itu berbeda-beda mungkin ya. Ada yang untuk mendorong pembuahan, ada yang untuk mendorong pembentukan bunga seperti itu ya. Nah, auksin dalam pembentukan akar adventif ya, jadi yang akar untuk cangkok tadi ya. Nah, jadi stek misalnya ya. Jadi misalnya tukang-tukang bunga ya sekarang ya, jadi nanti dioles apa tertentu baru dicucuknya seperti itu supaya terbentuknya akarnya lebih bagus, nggak busuk batangnya seperti itu ya. Jadi udah pada pinter-pinter semua deh memanfaatkan ilmu-ilmu ini gitu ya, udah banyak udah berkembang. Efek lainnya apa ya? Menstimulasi perpanjangan sel dalam pertumbuhan primer ya. Pertumbuhan primer kemana tadi? Pertumbuhan sekunder kemana? Ayo. Kalau primer itu ke atas, Bu. Sekunder, samping. Ya, jadi kalau bedainnya kalian primer, saya sekunder gitu ya. Saya udah ke samping ya, udah nggak bisa lagi ke atas.
Nah, biji yang sedang berkembang mensintesis oksin. Nah, untuk dapat meningkatkan pertumbuhan buah di dalam tumbuhan, ya. Ini dia. Nah, pertumbuhan akibat oksin. Nah, jadi proses pembengkokan arah tumbuhannya. Jadi oksin itu tadi kan membantu pertumbuhan ya, pertumbuhan primer tadi ya ke atas ya. Nah, jadi dia mempengaruhi pertumbuhan. Nih, selain untuk menstimulasi perpanjangan sel dalam pertumbuhan primer ya, jadi menstimulasi perpanjangan ke atas. Nah, sedangkan tadi kita tahu bahwa batang tadi dia bergeraknya menuju cahaya. Ya, nah jadi penyebabnya itu adalah oksin. Ya, oksin di ujung batang karena kan oksin tadi adanya di daerah primer. Ya, makanya batang tadi menuju cahaya karena ada si oksin tadi. Oksin tadi di ujung batang terkena cahaya akan menjadi inaktif, pertumbuhan lalu dialihkan ke sisi yang tidak terkena cahaya. Nah, pertumbuhan disebut menyebabkan tumbuhan bengkok menuju cahaya. Etiolasi oleh oksin ya, adalah pertumbuhan tanpa cahaya namun menggunakan oksin ya. Nah, ini etiolasi menghasilkan pertumbuhan yang berbatang panjang, kurus dan lemah, berdaun kecil dan tipis, mengalami klorosis atau defisiensi klorofil. Apa ini? Ini waktu SMA sering banget ini dibuat praktek di rumah. Apa yang coba? Tumbuhan toge, Bu. Iya, ya toge ya. Ini toge selalu dijadiin contoh ini, ya. Dan tanam di tempat terang, satu tanam di tempat gelap. Yang gelap lebih tinggi, lebih cepat, tetapi kurus ya. Nah, lemah ya, daunnya tipis tadi ya, dan kuning. Daunnya kuning-kuning ya, daunnya kuning ya karena dia defisiensi klorofilnya sedikit seperti itu. Ya. Sedangkan kalau yang di di panas ya, dapat cahaya matahari, dia akan batang lebih kokoh, lebih hijau daunnya. Nah, jadi umumnya pemanfaatan oksin ini itu adalah ketika proses perkecambahan. Nah, makanya biasanya orang ketika mau perkecambahan, misalnya mau menebar benih itu ditutup. Ya kan? Karena kan mau mengaktifkan oksinnya tadi. Jadi ketika udah gelap, ya dia mempercepat perkecambahan. Ketika kecambahnya keluar, baru dikenalkan dengan sinar matahari untuk menghasilkan tanaman yang lebih kokoh tadi, seperti itu. Ya, kita memang nggak bagian pertanian, tapi kita harus tahu belajar ya. Nah, sehingga ketika misalnya kalian mau menyiapkan bahan untuk penelitian, kalian harus bisa memilih mana tanaman yang benar-benar bagus untuk penelitian seperti itu ya. Jadi jangan sampai tanaman-tanaman yang sakit yang dipakein seperti itu ya. Terus harus tahu ketika kita mau mensortir, mau memisahkan barang yang dipisahkan itu yang seperti apa. Nah, penyebabnya apa, kenapa dipisahin. Ini salah satunya ya. Lalu ada sitokinin yang mengatur pembelahan sel dan diferensial sel. Capek saya istirahat dulu. Udah sejam saya ngecek. Makanya tadi pagi, aduh Pak, nggak bisa ini kalau langsung lanjut ini ya. Makanya sudahlah kita pakai e-learning lagi kimianya gitu ya. Habis suara saya nanti. Oke. Bekerja sama dengan oksin ya, sitokinin ini akan menstimulasi pembelahan sel dan mempengaruhi lintasan diferensiasi ya. Jadi dia pengaturan pembelahan sel ya. Nah, selanjutnya ada pengaturan dominansi apikal ya. Jadi sitokin, oksin dan faktor lainnya berinteraksi mengontrol dominasi apikal, yaitu nah, jadi kemampuan ya dari tunas terminal untuk menekan perkembangan tunas. Nah, efek anti penuaan. Nah, jadi beberapa organ tumbuhan dengan menghambat pemecahan protein dengan menstimulasi RNA dan sintesis protein dengan memobilisasi nutrien dan jaringan di sekitarnya. Misalnya, apabila daun yang dibuang dari suatu tumbuhan dicelupkan ke dalam larutan sitokinin, maka daun itu akan tetap hijau lebih lama daripada biasanya. Nah,
Sitokinin juga memanfaatkan deteriorasi daun pada tumbuhan utuh. Nah, terus apa manfaatnya? Manfaatnya sama tukang bunga potong. Ya, jadi dicelupkan, jadi akhirnya bunganya jadi lebih tahan lama seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada giberellin perpanjangan batang tadi ya. Jadi akar dan daun muda menstimulasi pertumbuhan pada daun maupun pada batang, tapi efeknya dalam pertumbuhan akar sedikit. Nah, jadi dia giberellin menstimulasi perpanjangan sel dan pembelahan sel. Ini dia. Nih, pemberian hormon pertumbuhan pada perkecambahan kacang kapri. Nih, jadi kencang dia. Untuk pertumbuhan buah ya, giberellin tadi ini ada perpanjangan batang sama untuk pertumbuhan buah. Nah, menjadikan buah anggur secara individu tumbuh lebih besar sesuai dengan ukuran yang diinginkan konsumen ya, dan juga menjadikan ruas atau internodus tadi lebih panjang ya, sehingga lebih banyak tempat bagi setiap buah anggur untuk berkembang. Oke. Nih ya, berbeda ya. Bulat-bulat besar-besar ya, ini rapat-rapat seperti itu ya. Nah, penambahan ruang tumbuh ini akan meningkatkan sirkulasi udara antara buah anggur ya, sehingga menjadikan lebih keras sehingga tahan terhadap jamur serta mikroorganisme lainnya ya yang akan menginfeksi buah. Nah, terus Bu, ini kan fungsinya untuk orang pertanian aja gitu. Ya enggak, kita di sini kan belajar juga teknologi pasca panen gitu ya. Jadi misalnya ada hormon-hormon atau GPT mana yang kita gunakan untuk pasca panen kita. Misalnya kita mau menghambat pemasakan buah yang sudah dipanen supaya ketika sampai ke tempat yang kita distribusikan masih dalam kondisi segar, nggak matang di jalan seperti itu ya. Nah, yang mana yang kita gunakan seperti itu ya. Lalu ada untuk perkecambahannya, nah embrio biji kaya dengan sumber giberellin. Nah, setelah air diinhibisi, tadi menyerap air, tadi terjadi pelepasan giberellin pada embrio biji tadi ya, yang mengisyaratkan biji untuk melepaskan dormansi. Dormansi itu dia tidur ya, nggak aktif bijinya. Nah, jadi ketika si giberellinnya sudah aktif, berarti dia ngasih tahu ke biji tadi untuk berkecambah, seperti itu ya. Nah, pada beberapa biji yang memerlukan kondisi lingkungan khusus untuk berkecambah, misalnya keterbukaan terhadap cahaya dan temperatur dingin, maka pemberian giberellin akan memecah dormansi. Nah, selanjutnya ada giberellin untuk membantu pertumbuhan pada perkecambahan Serralia ya. Ini ada absisat. Ini kenapa layar saya ada hijau-hijau ya? Kelihatan di kalian ya? Ini kayaknya zoom. Nah, ini untuk dormansi biji ya, jadi mempunyai nilai kelangsungan hidup yang besar karena dia menjamin bahwa biji akan berkecambah ya, hanya apabila ada kondisi yang optimal seperti itu ya. Jadi level ABA yang tinggi dalam pematangan biji ini akan menghambat perkecambahan ya, jadi menginduksi produksi protein khusus yang membentuk biji untuk menahan dehidrasi yang ekstrim yang mengiringi pematangan. Lalu ada etilen ya sebagai hormon pematangan, lalu ada etilen pada absisi daun ya. Jadi etilen ini kita taruh misalnya di pisang ya, pisangnya kan hijau ya untuk mempercepat dia menjadi kuning misalnya ya, jadi mempercepat pematangan buah ya, hormon pematangan. Faktor dalam ya, jadi ada gen sama hormon yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Nah, gen tadi ini ya faktor keturunannya ya, jadi sifat-sifatnya nah berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel ya. Lalu ada hormonnya tadi, hormon nah, merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh ya. Nah, faktor luar ada makanan tadi ya, kalian kasih pupuk dia seperti dan lain-lain ya. Lalu ada air juga ya. Lalu ada suhu optimum, minimum dan maksimum. Nah, optimum itu yang terbaik ya, yang
suhu tertentu ya. Jadi yang menghasilkan yang paling baik. Ya, kalau minimum itu yang masih bisa ditahan ya untuk tumbuh. Maksimum yang masih bisa ditahan untuk tumbuh. Ya, misalnya suhu minimumnya itu sekitar misalnya berapa? 10 derajat ya. Jadi 10 derajat dia masih bisa tumbuh ya, cuman tidak maksimal ya, tidak optimum tadi ya. Lalu maksimalnya misalnya ketika terjadi pemanasan agak panas, misalnya suhu udara 35 lah untuk pemanasan itu ya. Nah, 35-40 masih bisa bertahan tanamannya ya, tapi tidak optimal ya. Makanya suhu optimumnya tadi yang bagus ya 28 30 ya. Kelembaban ya, tadi kelembaban udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan. Ada yang mau tanamannya lembab, ada yang kering seperti itu ya. Ada yang kalau kelembaban malah busuk gitu ya. Ada yang kalau kekeringan layu seperti itu ya. Jadi setiap tanaman memiliki kelembaban yang diinginkannya berbeda. Lalu cahaya ya, jadi cahaya juga yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama. Nah, ya umumnya cahaya dapat menghambat pertumbuhan meninggi tadi ya, karena dia menguraikan oksin tadi ya. Nah, oksin tadi yang kalau gelap tadi ya, jadi kalau gelap tumbuhannya jadi etiolasi, dia gampang tinggi tapi cungkring ya, hawa cungkring. Nah, cahaya juga dapat merangsang pembungaan tumbuhan tertentu ya. Jadi ada tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek. Nah, hari pendek itu maksudnya lama penyinaran mataharinya itu lebih sedikit daripada waktu gelapnya. Ada bunga yang mau mataharinya itu panjang seperti itu ya. Jadi misalnya pada musim panas gitu ya. Kalau di luar negeri yang 4 musim, ketika musim panas itu pasti pancaran sinar mataharinya itu lebih lama daripada hari gelapnya gitu ya. Jadi kita ngelihat matahari itu bisa sampai 14 jam seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah masuk musim gugur atau salju ya, musim dingin seperti itu, lama penyinaran mataharinya jadi pendek. Respon tumbuhan terhadap rangsangan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup ya tadi peka terhadap rangsangan. Jadi kalian kalau dirangsang noleh ya, dipanggil noleh, dicolek terasa gitu ya, itu tandanya kalian masih hidup ya. Nah, jadi atau disebut dengan iritabilitas. Ya, tumbuhan memiliki kemampuan gerak untuk merespon pengaruh dari lingkungan. Nah, gerak pada tumbuhan ya, ini ada disebut dengan otonom, hygroskopis, esionom. Nah, lalu kita lihat ya, kalau yang otonom itu gerak pada tumbuhan yang belum diketahui penyebab, ya, yaitu misalnya pergerakan sitoplasma yang di dalam sel seperti itu ya. Hygroskopis misalnya. Nah, misalnya yang kedua itu adalah gerak pada proses pecahnya kulit buah ya, kulit buah polong-polongan. Jadi kalau kena air meletus gitu ya. Kayak dulu saya sering banget itu main, ada tanaman warnanya ungu gitu bunganya, terus ada bijinya itu kalau kena air pecah gitu. Ya. Tahu nggak? Apalah namanya gitu ya. Nah, jadi ketika kena air dia pecah. Nah, itu dia gerakan kedua ya. Lalu selanjutnya ada esionom ya. Jadi dikarenakan rangsangan. Ada gerak taksis, tropisme dan nasti. Ya, kita lihat yang taksis ya. Kalau taksis ini dibagi lagi menjadi dua. Fototaksis ada kemotaksis. Ya, jadi karena rangsangan dari luar, kalau foto dari cahaya, kalau kemo dikarenakan zat kimia ya. Nah, kalau foto dia misalnya karena cahaya, misalnya pergerakan butir kloroplas menuju cahaya, atau kalau kemotaksis gerakan perpecahan bahan ya, serbuk sari ke arah terdapatnya sel telur ya. Lalu ada gerak tropisme.
ya, gerak tropisme dipengaruhi oleh arahan. Ada tropisme positif, ada tropisme negatif ya. Kalau positif berarti menuju rangsangan, yang negatif berarti menjauhi rangsangan. Ya, kalau yang pertama ada fototropisme. Kalau fototropisme yang positif berarti menuju foto, menuju cahaya. Ya, kalau yang negatif berarti menjauhi cahaya, yaitu pertumbuhan akar ke dalam pusat bumi ya, dalam tanah. Selanjutnya ada geotropisme, geo ya, gravitasi. Nah, jadi yang positif ya, pertumbuhan akar menuju pusat bumi ya, karena gravitasi kan ya, gravitasi ke bawah ya. Kalau yang negatif ke atas ya. Hidro, air ya. Nah, jadi kalau misalnya positif ya, positifnya mencari air ya, akar tumbuhan menuju ke tempat yang banyak air. Ya, lalu ada tikmotropisme karena sentuhan ya, jadi gerak membelitnya selur mentimun ya, dan pari pada batang ya. Jadi dia nyari tempat mana dia untuk membelit ya. Lalu ada gerak nasti. Gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan ya. Jadi ada seismonasti, niktinasti, termonasti, ada fotonasti, ada nasti kompleks ya. Seismonasti ini karena rangsang sentuhan dan putri malu ya, contohnya putri malu. Lalu ada niktinasti karena rangsangan gelap ya. Jadi daun petai Cina, tahu nggak daun petai Cina yang kecil-kecil itu kan, nanti kalau ada malam dia agak nutup gitu ya, agak kayak layu gitu ya, daunnya kayak layu gitu, padahal dia nutup ya karena gelap. Lalu ada termonasti karena suhu ya, contohnya bunga tulip ya. Fotonasti karena cahaya, jadi gerak menutupnya bunga pukul 4 ya, karena cahayanya redup, tutup dia ya. Banyak ya bunga yang menutup ya ketika ada gelap ya. Nah, lalu ada nasti kompleks ya, membuka tutupnya stomata. Next, terakhir ya, tarik nafas dulu. Saya ambil minum dulu. Oke, transportasi tumbuhan. Nah, ya, jadi pengambilan zat-zat oleh tumbuhan dari lingkungan ya. Jadi kita sebut dengan transportasi tumbuhan ya, pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi pada tumbuhan tingkat terendah, misalnya ganggang, jadi penyerapan air dan zat hara yang terdapat di dalamnya itu dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Ya, nah tapi kalau tingkat tinggi, ya proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut, ya jadi ada silaman flow yang tadi ya sudah kita pelajari, dan tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk hidup berupa O2, CO2, air dan unsur hara. Ya. O2 dan CO2 dari udara diambil oleh tumbuhan melalui daun, ya, air dan mineral, ya, di dalam air diserap tumbuhan dari tanah, ya, melalui rambut akar tadi. Nah, mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung, ya, karena ada proses imbibisi, difusi, osmosis dan transport aktif. Ya. Pengangkutan air dan garam mineral, ya.
Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan dilakukan melalui dua mekanisme. Ya, jadi yang pertama dari tanah, ya, lalu dari tanah menuju sel-sel akar. Kemudian air dari akar tadi diangkut menuju daun untuk fotosintesis. Ya, jadi pengangkutan air dari mineral dilakukan secara di luar berkas pembuluh angkut disebut dengan pengangkutan ekstravaskuler. Kalau di dalam berkas pembuluh angkut disebut pengangkutan intravaskuler, ya. Nah, pengangkutan air ya dengan dua cara ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang berurutan. Jadi maksudnya itu adalah pertama air dari tanah itu masuk dulu ke dalam berkas pengangkut melalui organ di luar berkas, yaitu berturutan dari epidermis ke korteks dulu, lalu ke endodermis, lalu baru ke silem. Nah, kemudian pengangkutan intravaskuler ya, jadi intinya pengangkutan di dalam pembuluh dari akar ke daun ya. Jadi pembuluh atau saluran yang dilalui yaitu silem atau pembuluh kayu ya. Nah, kalau ekstravaskuler ya jadi di luar berkas pembuluh disebut pengangkutan ekstravaskuler. Ya, setelah sampai di epidermis, akar air akan bergerak di antara sel-sel korteks ya untuk memasuki silinder pusat. Nah, air harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis dan setelah sampai di stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Ya, jadi disebut juga dengan cara apoplas dan simplas. Media apoplas. Nah, apoplas tadi adalah ekstravaskuler ya. Nah, apoplas pengangkutan ya sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri dari bagian hidup dari akar tumbuhan yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Ya, jadi air masuk secara osmosis. Nah, aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang bersifat impermeable yang memiliki penebalan dinding sel ya, namun pada bagian khusus atau celah Kaspari bisa dilalui air. Nah, jadi dengan demikian pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks ya dan stele menjadi terpisah. Ini yang biru ini adalah apoplas, yang orange ini adalah simplas. Nah, kalau simplas ini tadi ke dalam masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral terlarut bergerak masuk ke dalam sel ya. Jadi inilah yang membedakan dari keduanya. Ya, jadi air masuk ke sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel lain. Ya. Nah, jadi ini lintasan yang dilaluinya sel, baru sel-sel bulu akar menuju sel-sel korteks, endodermis, periskel, lalu ke silem, ya. Itu. Simplas. Ini pengangkutan intravaskuler ya, dari rambut akar langsung ke epidermis, korteks, lalu endodermis, silem akar, lalu ke silem batang, lalu ke silem daun. Nah, selanjutnya ada pengangkutan hasil fotosintesis ya. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Ya, jadi translokasi itu perpindahan hasil fotosintesis dari daun ya atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan. Nah, jaringan pertumbuhan yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan tadi ya, floem. Zat terlarut yang paling banyak ya dalam getah floem adalah gula, terutama sukrosa. Ya, selain itu di dalam getah floem juga mengandung mineral, asam amino dan hormon. Yang berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh silem yang berjalan satu arah dari akar ke daun. Ya, pengangkutan pada pembuluh floem dapat berlangsung ke segala arah. Ya, yaitu dari sumber gula, ya tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan yang memerlukan. Makanya kan hasil fotosintesisnya tadi kan berupa gula. Jadi kalau di Jepang ini kan sekarang banyak yang buah yang mahal-mahal itu ya. Nah, jadi buahnya dibiarin satu atau beberapa saja, tidak semua bunga yang menghasilkan buah dibiarkan besar.
Nah, jadi ketika sudah ada bunganya, langsung dipilih bunga yang paling bagus. Nah, itu yang difokuskan untuk mendapatkan nutrisi yang banyak seperti itu ya. Jadi yang lainnya pada dikutil-kutil, pada dibuang-buangin ya, supaya fokus hasil nutrisinya ke buah tersebut. Supaya jadi mahal buahnya. Satu pembuluh tapis ya dalam sebuah berkas pembuluh bisa membawa cairan floem dalam satu arah, sementara cairan di dalam pipa lain ya dalam berkas yang sama dapat mengalir dengan arah yang berlainan. Nah, untuk masing-masing pembuluh tapis arah transport hanya bergantung pada lokasi sumber gula dan tempat penyimpanan makanan yang dihubungkan oleh pipa tersebut. Ini translokasi ya, fotosintat hasil fotosintesis ya. Nah, jadi fotosintat atau gula yang terjadi dari sugar source ya atau sel penghasil ke sugar sink ya, tempat gudangnya. Jadi kalau umbi gudangnya tadi kan di umbi ya. Nah, kalau buah tadi di buah seperti itu ya. Jadi dari tempat sugar source ya, sugar source-nya tadi itu adalah tempat fotosintesis ke sugar sink, tempat pengumpulannya. Gula dialirkan dari lokasi dengan konsentrasi gula tertinggi ke rendah ya. Jadi gula dimuat ke dalam floem ya secara transport aktif. Nah, air masuk ke dalam floem secara osmosis, gula dialirkan ke sugar source dari sugar source ke sugar sink. Ya, air melalui proses osmosis kembali ke silam. Proses pengangkutan air dan zat-zat terlarut ya hingga sampai ke daun ya dipengaruhi oleh daya hisap daun ya. Daya hisap daun ini disebabkan karena adanya penguapan atau transpirasi air ya dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan bidang penguapannya atau intensitas penguapannya. Jadi dengan demikian konsentrasi sel yang berada di daun cenderung lebih tinggi ya dibandingkan dengan konsentrasi sel pada bagian tumbuhan yang lain ya. Perbedaan konsentrasi ini akan mendorong perpindahan air dari sel-sel yang berada di bawahnya ya naik ke sel-sel daun. Ya, jadi adanya penguapan melalui daun menyebabkan aliran air dari bawah ke atas ya. Jadi karena menguap air yang di daun, jadi yang di bawah naik ke atas ya. Jadi inilah kemampuan yang disebut dengan daya hisap daun. Ya, jadi berhubungan dengan transpirasi penguapan air dari permukaan daun. Nah, selanjutnya ada daya kapilaritas, ya, pembuluh silam yang terdapat pada tumbuhan. Jadi kita bisa anggap sebagai pipa kapiler tadi ya. Jadi daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silam. Selanjutnya adanya daya tekan air, ya. Nah, epidermis akan menyerap air dari dalam tanah dan secara terus-menerus mengakibatkan tekanan tadi itu meningkat. Nah, jadi peningkatan kadar air pada ujung akar menyebabkan perbedaan konsentrasi tadi antara sel pada ujung akar dengan sel-sel yang berada di atasnya. Jadi menyebabkan air tadi berpindah dari sel-sel yang berada di atasnya dan akhirnya terdorong ke jaringan silem yang berada di atasnya. Jadi ditekan ya, karena udah banyak di bawah tadi, tekan dia ke atas. Transpirasi, kohesi, daya tekan air. Ya. Tumbuhan mengeluarkan cairan dari tubuhnya, ada 3 proses, ya, ada transpirasi, ada gutasi, dan ada perdarahan. Ya, kalau transpirasi tadi, evaporasi tadi ya keluarnya air dari permukaan daun ya disebabkan oleh kelembaban udara, suhu udara, intensitas cahaya, kecepatan angin dan kandungan air tanah ya. Jadi kalau faktor dalamnya itu tadi faktor luar, kalau faktor dalamnya karena ukuran luas daun ya, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lilin pada permukaan daun. Jadi karena ada lilin, jadi transpirasinya jadi lebih terhambat ya, karena kan menghambat cepatnya keluarnya air. Lalu jumlah stomata, kalau stomatanya semakin banyak, berarti semakin banyak yang menguap. Lalu jumlah bulu akar ya. Jadi semakin cepat laju transpirasi, berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Ya, jadi demikian pula.
Alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi disebut dengan fotometer. Selanjutnya ada gutasi ya. Jadi gutasi ini pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes air melalui celah-celah tepi atau ujung tulang tepi daun disebut dengan hidatoda. Nah, terjadi pada suhu rendah dan kelembaban tinggi yang dialami pada famili padi, jagung, dan rumput. Lalu ada perdarahan ya. Kalau perdarahan ini memang sengaja ya, jadi mau mengeluarkan getah di dalamnya, contohnya tadi karet ya, sama pohon aren ya. Pohon aren itu di bagian bunganya disayat sehingga getahnya keluar seperti itu. Jadi memang tidak wajar ya. Oke, itu aja dia, sudah habis. Nah, habis juga waktunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kuliahnya sama saya, materinya ada 3. Ini pertama tumbuhan, lalu ada sistem hayati, lalu ada DNA, rekombinan. Ya, lalu yang keempatnya ujian. Ya. Sama saya 4, sama Pak Mursyid juga 4. Pak Mursyid itu ada enzim, fotosintesis, sama apa tadi, kan kalian juga sudah dapat ya, sudah dapat itunya kan ya, RPS-nya ya, sama protista sama Pak Mursyid. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lori Siregar dari THPR 001. Izin bertanya, Bu. Dan tadi kan kita membahas tentang jaringan batang, akar, daun pada tumbuhan, Bu. Tapi tumbuhannya itu dibahas tuh di darat. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, untuk tumbuhan yang di air, seperti misalnya eceng gondok gitu, Bu. Apa saja yang membedakan dia dengan tumbuhan darat? Maksud saya pasti berbeda, Bu, struktur antara batang daunnya gitu. Iya. Yang saya apa saja yang berbeda gitu, Bu. Terima kasih. Benar, terima kasih ya. Nah, jadi tapi dia masih tergolong, tadi kan ada 2 tanaman yang kita bahas, ada tanaman sederhana sama yang apa tadi istilahnya ya, yang bukan sederhana, apa? Kalau yang sederhana yang ganggang tadi gitu ya. Nah, kalau eceng gondok itu sudah masuk seperti tanaman yang kita bahas tadi, kan sudah ada akarnya seperti itu ya, ada daunnya ya, bisa berbunga seperti itu ya. Cuman dia berkemampuan membatasi penyerapan airnya tadi ke bagian batang dan daunnya. Nah, masalah mengapa dia bisa membatasinya itu tadi karena dia tergolong tanaman yang jenis itu. Jadi setiap tanaman itu kemampuan akarnya pasti berbeda-beda fungsinya. Seperti itu ya. Jadi ada yang membatasi juga sehingga walaupun dia di air terus-terusan dia nggak busuk seperti itu ya. Nah, berarti lapisan lilinnya mungkin lebih tebal. Ya. Nah, jadi atau daya serap daunnya bisa mengatur daya serap daunnya sehingga air yang ada di tempat hidupnya itu tidak terserap semuanya ya, sehingga nggak busuk seperti itu ya. Untuk masalah mekanisme apa segala macamnya boleh diketahui lebih lanjut, lebih dicari ya. Oke, ada lagi? Gimana Lori? Kalau masih belum puas belajar lagi ya Lori ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi tadi ya. Jadi kalau eceng gondok itu sudah masuk yang tingkat tinggi ya. Sudah berbentuk dia. Oke. Ada lagi? Habis?